Izin Pak Tito, saya mulai dengan gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Gambarnya hanya satu, saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Satu barisan, satu hati dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Setuju? Wah, Marwar Sirait udah mulai sakit jiwa nih orang ya, sampai tidak mau pasang foto Wapres Gibran. Ada apa Marwar? Hei, nggak ada alasan lu sangat nggak waras. Kan udah dijelasin, saya anak buahnya Pak Prabowo di Gerindra. Presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan. Jangan semakin membuat rakyat geram, rakyat muak dengan tingkah laku Anda mencari pembenaran dan merasa paling benar. Dan bedakan wakil presiden dan menteri seperti Anda, itu beda level, beda kelas. Ya, itu Marwar Sirait. Nah, jadi nggak boleh ada menteri itu mempersulit. Kita ini semua pelayan, harus sadar itu. Jadi jangan kita tinggi menteri, Menko, ya, jangan kamu kontribut malah kekacauan. Misalnya share berita-berita tidak benar, beritahu senang lihat orang susah gitu. Kita harus apresiasi pada Pak Jokowi. Tidak bisa tidak. Apakah beliau sempurna? Ya tidak lah. Tapi saya ingin bersaksi satu. Tidak pernah beliau itu sepanjang yang saya tahu itu mendorong anaknya untuk jadi wakil presiden. Gibran itu enggak. Oke. Jadi kalau orang bilang begitu enggak, saya saksi hidup itu kok. Dan saya di buku saya kan saya tulis itu. Bagaimana urut kronologisnya sampai Mas Gibran itu jadi wakilnya Pak Prabowo. Tidak ada sama sekali dari Pak Jokowi. Kalau mereka nggak bersatu, mereka nggak akan menang. Bisa saja ya kan. Dan Anda nggak mungkin dapat jabatan sebagai menteri dan nggak mungkin lantang kali mulutmu seperti ini. Ya, ingat itu Marwar Sirait. Apa sebenarnya tujuan Anda? Dan saya ingin mau katakan satu hal. Saya ingin kembali atau flashback sedikit ke belakang ya. Tanpa Gibran di 02 akan lain alur ceritanya. Saya yakin itu. Bisa jadi, ini bisa jadi ya, Pak Prabowo tidak jadi presiden. Artinya Anda juga tidak jadi menteri. Dan setahu saya, jabatan struktural Anda adalah di bawahnya Pak Gibran. Jadi seolah-olah Anda itu sama sekali tidak menghargai beliau, tidak respect sama beliau. Ketika dengan entengnya Anda minta untuk tidak pasang foto beliau. Kan lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik ya. Oke, di kesempatan kali ini saya ada statement menarik dari Pak Luhut Binsar Panjaitan ya, di mana Pak Luhut dengan tegas mengarahkan bahwa menteri itu harusnya seperti apa. Seorang menteri harusnya menjunjung tinggi kepada para pemimpinnya ya, dan harus sadar diri para menteri itu siapa. Statement Pak Luhut ini seakan menampar muka dari Pak Marwar Sirait ya, di mana ia sekarang ini ya terkesan sewenang-wenang terhadap Mas Gibran ya, yang notabene adalah wapres dari Pak Prabowo Subianto ya, yang jabatannya lebih tinggi darinya. Seperti yang kita ketahui bersama, baru-baru ini Pak Marwar Sirait merendahkan Mas Gibran dengan tidak memajang fotonya ya, dan hanya memajang foto dari Pak Prabowo dalam program kerjanya ya. Ya, mari dinilai apakah perbuatan itu termasuk perbuatan baik. Menurut saya itu tindakan jahat ya. Pada video itu, Pak Luhut juga menjelaskan kapasitas Mas Gibran ya, di mana dia dulu pernah memimpin Solo dengan sangat baik, dan dia percaya dia akan mendampingi Pak Prabowo dengan baik pula ya. Oke, tanpa lama basi-basinya, mari kita simak saja video Pak Luhut berikut ini. Saya pikir memang nggak harus menteri itu atau pejabat-pejabat itu harus mentalnya pelayan, melayani. Saya ini melayani masyarakat. Jadi jangan pejabat itu mentalnya jadi bos. Nah, jadi nggak boleh ada menteri itu mempersulit. Justru pejabat itu harus mempermudah. Tadi saya pidato pelantikan eselon 2 di sini. Saya sampaikan nggak bisa. Kita ini semua pelayan. Harus sadar itu. Jadi jangan kita tinggi menteri, Menko, ya itu. Tapi kalau Edian tetap pelayan publik, karena kita digaji oleh pajak dari rakyat. Saya bicarakan dengan Pak Prabowo, kan kami hubungan ya sangat baik dari zaman dulu ya, lebih 40 tahun. Saya kira beliau akan jadi presiden yang baik, karena beliau juga dengan Pak Jokowi hubungannya sangat bagus. Ya, Pak Prabowo itu mau dengar, menurut saya itu satu hal modal utama itu, karena kita kan sebagai pemimpin itu kadang-kadang suka
lupa bahwa kita juga punya keterbatasan. Tapi Pak Prabowo saya lihat selama berapa bulan terakhir ini kami berkomunikasi, saya lihat beliau sangat paham dan pintar. Saya tahu kan waktu itu Pak Prabowo pintar dan beliau kan pengen juga punya legacy. Ya, nama besar ayahnya beliau Prof. Sumitro kan pengen juga. Dia mau, nggak akan mungkin dia mencederai itu. Jadi saya optimis pemerintahan yang akan datang akan bisa juga berkiprah seperti Pak Jokowi. Ya, yang penting kompak semua dan kemudian ikuti pendidikan yang bagus. Karena human capital itu is a very important. Dan kita teknologi itu, ya sekarang AI itu menjadi kunci semua kita. Jadi saya pikir kamu jurnalis, tapi saya pikir belajar aja AI. AI itu sky is limit. Jadi saya titip itu aja. Jadi kita harus bisa melakukan itu dengan baik. Ya. Banyak sekarang sekolah-sekolah yang hebat-hebat untuk itu. Tapi on top of that itu, yang penting hatinya harus baik. Jadi jangan ya berpikir terus kaya, mencederai perkawanan, hanya kaya berapa sih uang yang kamu butuh hidup. Jadi legacy itu bukan hanya kekayaan, bukan kekayaan. Legacy itu what you have done, what you have been contribute to this country, to your society, to your environment. Itu yang paling penting saya pikir. Jangan kamu kontribut malah kekacauan. Misalnya share berita-berita tidak benar, beritahu senang lihat orang susah gitu. Terus kita harus apresiasi kepada Pak Jokowi, tidak bisa tidak. Apakah beliau sempurna? Ya tidak lah. Tapi saya ingin bersaksi satu, tidak pernah beliau itu sepanjang yang saya tahu itu mendorong anaknya untuk jadi wakil presiden. Gibran itu tidak pernah. Jadi kalau orang bilang-bilang begitu, enggak, saya saksi hidup itu kok. Dan saya di buku saya kan saya tulis itu bagaimana urutan kronologisnya sampai Mas Gibran itu jadi wakilnya Pak Prabowo. Tidak ada sama sekali dari Pak Jokowi itu. Bahwa setelah beliau jadi wakilnya Pak Prabowo, siapa sih orang tua nggak pengen anaknya maju? Itu munafik aja kalau udah ngomong gitu. Tapi kalau dari awal didesain, saya ulangi ya, ini biar didengerin semua. Desain bahwa Pak Jokowi mendesain anak-anaknya untuk menjadi pejabat itu, saya cukup banyak berkomunikasi dengan Presiden Jokowi dan saya cukup kenal beliau. Saya ada sama beliau. Bagaimana Anda melihat kapabilitas Mas Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia? Sebagai wali kota kan dia lakukan tugasnya dengan baik dan saya dengar Pak Prabowo juga happy aja dengan. Saya pikir Mas Gibran sebagai yang lebih muda, ya pastilah dia akan menghormati, menyesuaikan diri dengan Pak Prabowo. Ya, semoga Pak Marwar Sirait sadar dengan perbuatannya ya, dan tidak mengulanginya lagi ya di kesempatan-kesempatan berikutnya. Oke, kali ini saya juga akan membagikan kecaman-kecaman para netizen ya terhadap Pak Marwar Sirait ini, di mana para netizen menyinggung kemenangan Pak Prabowo itu sebagian besar dari pendukung Mas Gibran. Dan kalau Pak Sirait memandang sebelah mata Mas Gibran, tentu ini akan menjadi kemarahan besar terhadap rakyat yang memilih Mas Gibran ya. Dan tidak menutup kemungkinan netizen akan mendesak Pak Sirait ini segera dicopot atau direshuffle dari kabinet merah putih Pak Prabowo karena tidak menghargai pilihan rakyat tersebut. Oke, mari kita simak saja pernyataan netizen berikut ini. Saya izin sama Pak Wapres untuk hanya pasang satu foto presiden Pak Prabowo, kira-kira begitu ya. Jujur bahkan saya tidak menemukan setitik pun relevansi antara tidak memasang foto Pak Gibran dengan satu komando dengan Pak Prabowo. Tentunya ini menjadi perhatian serius, terlebih ini disampaikan pada saat hangat-hangatnya hashtag atau berita untuk tidak pasang foto Pak Gibran. Konon katanya di kantor DPR juga tidak dipasang fotonya Wapres. Dan kemudian akhirnya timbul banyak pertanyaan. Ada apa sebenarnya
Dan saya yakin Pak Marwar ini lebih tahu lah ya gimana posisi presiden dan wakil presiden di sistem pemerintahan Indonesia. Dan tentunya sangat disayangkan memang, apalagi beliau sekarang lagi berkarir ya di pemerintahan dan menjadi kabinet dari Prabowo Gibran. Dan yang paling lucu menurut saya ya, beliau izin kepada Pak Gibran untuk tidak pasang foto dia. Dan harusnya Anda itu izin sama masyarakat yang sudah memilih dia sebagai wakil presiden. Kenapa? Karena itu adalah bukan jabatan pribadi, itu adalah jabatan publik. Jabatan yang dipilih oleh masyarakat. Dan lagi-lagi, serius benar-benar saya tidak paham apa sebenarnya tujuan Anda. Dan saya ingin mau katakan satu hal, saya ingin kembali atau flashback sedikit ke belakang ya. Tanpa Gibran di 02 akan lain alur ceritanya. Saya yakin itu. Ini bisa jadi ya, Pak Prabowo tidak jadi presiden. Artinya Anda juga tidak jadi menteri. Dan setahu saya, jabatan struktural Anda adalah di bawahnya Pak Gibran. Jadi seolah-olah Anda itu sama sekali tidak menghargai beliau, tidak respect sama beliau. Ketika dengan entengnya Anda minta untuk tidak pasang foto beliau. Kan lucu. Akun saya memang masih kecil, tapi VT saya sebelumnya terkait foto Wapres ini sekitar 4.500 komen. 80% diantaranya adalah pendukung Gibran dan keluarganya. Itu masih akun kecil. Gimana dengan akun-akun yang besar? Tentu mungkin jutaan. Terakhir untuk Pak Prabowo, kami mohon Pak, sebagai pendukung 02, terutama efek dari Pak Gibran, tolong hal-hal seperti ini ditanggapi secara serius. Tolong Bapak. Terima kasih. Salam santuy. Wah, Marwar Sirait udah mulai sakit jiwa nih orang ya, sampai tidak mau pasang foto Wapres Gibran. Ada apa Marwar? Hei, gak ada alasan. Alasan lu sangat gak waras. Marwar Sirait, stop mencari pembenaran, stop merasa yang paling benar, apalagi merasa mendukung dengan cara yang benar. Jangan merasa kalau Anda itu paling benar ataupun paling pintar di negeri ini. Sedangkan rakyat Indonesia banyak yang pintar dan mungkin banyak yang lebih pintar daripada Anda, tapi tidak memiliki jabatan. Oke? Marwar Sirait, nggak usah ngomong kita satu komando kepada Presiden Prabowo. Kita rakyat juga tahu, ya. Tapi perlu Anda ingat, seorang wakil presiden adalah tangan kanan dari presiden langsung. Ketika presiden tidak ada, presiden berkoordinasi dengan wakil presiden dan wakil presiden yang akan memberikan keputusan berdasarkan keputusan dari presiden juga. Jadi presiden dan wakil presiden ini adalah satu kesatuan. Sebelum mereka menjabat jadi presiden dan wakil presiden, mereka telah bersepakat dengan visi misinya. Ketika Mas Gibran tidak sepakat atau tidak setuju dengan visi misi Pak Prabowo, nggak mungkin Pak Prabowo dan Mas Gibran bersatu, ya. Ketika kemenangan mereka itu ada dari pendukung Pak Prabowo, ada juga banyak pendukung dari Mas Gibran, ya. Kalau mereka nggak bersatu, mereka nggak akan menang. Bisa saja, ya kan? Dan Anda nggak mungkin dapat jabatan sebagai menteri dan nggak mungkin lantang kali mulutmu seperti ini, ya. Ingat itu Marwar Sirait. Presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan. Bukan karena pendukung Pak Prabowo saja, tapi bukan hanya pendukung Mas Gibran saja, tapi pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bersatu. Akhirnya Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa menang dan menjadi presiden dan wakil presiden. Ya, ingat, wakil presiden adalah tangan kanan dari presiden langsung. Dan bedakan wakil presiden dan menteri seperti Anda itu beda level, beda kelasnya. Ya, itu Marwar Sirait. Jangan semakin membuat rakyat geram, rakyat muak dengan tingkah laku Anda mencari pembenaran dan merasa paling benar. Oke,
Salam Prabowo Gibran NKRI harga mati.